Kembali lagi dengan saya, channel Indra DCA30. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai klasifikasi hukum dalam mata kuliah pengantar hukum. Pasti mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum semester 1 sudah tidak asing lagi dengan yang namanya klasifikasi hukum. Baik, mari kita saksikan saja sama-sama pembahasannya. Klasifikasi hukum. Hukum yang pengertian luasnya adalah klaster peraturan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan kini menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dan keputusannya dapat dipaksakan oleh seorang penguasa. Sebenarnya banyak sekali seluk-beluk maupun lika-likunya. Dalam hal ini, bahwa hukum itu sebagaimana halnya dengan kendaraan bermotor, yang sebenarnya banyak sekali jenisnya, baik itu dari bentuknya, mereknya, ukurannya, juga tenaganya. Telah disimpulkan bahwasannya pembagian sistem hukum menjadi suatu poin-poin penting dari sistem hukum itu sendiri. Untuk dapat mengadakan pembagian atau klasifikasi, tentu saja harus ada kriteria. Kriteria ini merupakan prinsip dasar dari klasifikasi. Selanjutnya ada tujuan klasifikasi hukum. Yang pertama dari segi teoritis dan yang kedua dari segi praktis. Dari segi teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik, dan dari segi praktis adalah supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Selanjutnya, klasifikasi hukum yang lazim dipergunakan. Berdasarkan luas berlakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum umum dan yang kedua ada hukum khusus. Hukum umum adalah aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Istilah asingnya ius general, misalnya aturan tentang sewa menyewa atau hukum pidana umum. Yang kedua ada hukum khusus. Hukum khusus adalah aturan yang berlaku untuk hal-hal khusus saja, atau istilah asingnya ius spesialis. Misalnya aturan sewa menyewa rumah, aturan hukum pidana militer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi hukum berdasarkan kekuatan berlakunya atau sanksi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum paksa dan yang kedua ada hukum tambahan. Hukum paksa yaitu hukum yang bersifat memaksa, dan hukum tambahan adalah hukum yang bersifat mengatur atau menambah. Selanjutnya berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hukum undang-undang, yang kedua ada hukum traktat, dan yang ketiga hukum kebiasaan atau hukum adat. Yang keempat, hukum jurisprudensi, dan yang kelima ada hukum ilmu atau doktrin. Hukum undang-undang atau yang sering kita sebut dengan Wettenrecht ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum traktat atau yang disebut dengan Traktatenrecht ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Yang ketiga, hukum kebiasaan dan hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau yang sering kita sebut dengan adat. Yang keempat ada hukum jurisprudensi, yaitu ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang terakhir ada hukum ilmu atau doktrin, yaitu hukum yang sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum yang berkuasa dalam pergaulan hukum. Selanjutnya berdasarkan dari isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau public law yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, atau dengan kata lain
hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan yang disebut warga negara. Yang termasuk ke dalam golongan hukum publik yaitu hukum pidana, hukum tata negara yang mempelajari kewajiban sosialnya, dan hukum tata negara yang mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat negara, dan hukum tata usaha negara atau administrasi negara. Selanjutnya hukum pajak, hukum perburuhan, hukum acara atau hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha atau administrasi negara. Yang kedua ada hukum privat atau private law. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan juga negara sebagai pribadi. Lebih menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan yang termasuk ke dalam hukum privat diantaranya hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formil. Hukum material adalah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Contohnya pada pasal 236 KUH Perdata tentang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang mengakibatkan kerugian buat orang lain harus dipenjara setinggi-tingginya 6 tahun. Yang kedua hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang menunjuk cara menjalankan. Misalnya dalam perselisihan, hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perkara itu di muka hakim. Selanjutnya berdasarkan daerah kekuasaannya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Dan yang ketiga ada hukum asing, ialah hukum yang berlaku di negara lain. Selanjutnya hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Biasanya lebih kepada norma-norma hukumnya. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Nah, hukum subjektif juga disebut sebagai hak. Selanjutnya hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum, yang kedua ada ius constituendum, dan yang ketiga ada hukum asasi atau hukum alam. Ius constitutum ialah hukum positif yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga ada hukum asasi, yaitu hukum alam. Hukum asasi atau hukum alam berlaku di mana-mana, kapan saja dan untuk siapa saja, segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku abadi terhadap siapapun juga di mana saja mereka berada. Dan yang terakhir, hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis atau yang disebut dengan written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dibagi ke dalam yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan ialah hukum yang secara teratur, secara lengkap, sistematis, dan dibukukan. Contohnya itu KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan ialah hukum yang tidak secara lengkap, tidak sistematis, dan tidak dibukukan.
Contohnya itu peraturan undang-undang hak merek perdagangan dan peraturan undang-undang hak cipta. Selanjutnya, hukum tidak tertulis atau yang disebut dengan unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini disebut dengan hukum kebiasaan. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga yang mendengarkan dan menyimak dapat bertambah lagi ilmunya mengenai pembagian-pembagian hukum. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.